Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada sesi kelima mata kuliah kritik arsitektur, kita akan membahas materi metode kritik arsitektur. Dengan materi ini, kita akan mengetahui cara-cara atau tahapan-tahapan dalam melakukan kritik arsitektur. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sesi sebelumnya. Kita sudah membahas ragam pendekatan kritik arsitektur atau jenis-jenis kritik arsitektur menurut WNA2, meliputi kritik deskriptif, kritik normatif, dan kritik interpretatif. Perlu saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, sebagaimana sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, dalam pemahaman saya, 3 jenis atau 3 pendekatan kritik arsitektur tadi merupakan satu kesatuan dalam langkah-langkah melakukan kritik arsitektur. Ketiga yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan rangkaian kritik arsitektur untuk dihasilkannya sebuah produk kritik arsitektur. Nah, permasalahannya atau pertanyaannya, kita sebagai kritikus arsitektur ketika melakukan kritik, manakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita melakukan kritik deskriptif terlebih dahulu, ataukah kritik normatif, ataukah kritik interpretatif? Kemudian melakukan kritik apa, dan kemudian melakukan kritik apa? Insya Allah, dalam materi ini kita akan membahas kedudukan masing-masing pendekatan kritik arsitektur dalam konteks tahapan-tahapan melakukan kritik arsitektur. Sebelum itu, kawan-kawan dapat melihat gambar yang saya tampilkan di awal slide ini. Ini adalah arsitektur Masjid Al-Hikmah di Denpasar, Provinsi Bali. Pertanyaannya, untuk mengkritik masjid ini, apakah kita menggunakan persepsi kita sebagai sumber penjelasan bahwa bentukan arsitektur seperti ini tidak lazim untuk diterapkan pada arsitektur masjid karena dari bentukannya secara umum, secara keseluruhan hingga detailnya meliputi ornamentasi yang bisa dilihat. Bentukan-bentukan arsitektur seperti ini identik dengan pura atau tempat peribadatan umat Hindu Bali. Dengan penjelasan seperti ini yang bersumberkan dari persepsi kita sebagai kritikus arsitektur, kita melakukan kritik normatif didasari prinsip atau kaidah tasyabuh. Ataukah lebih tepat jika kita dalam menjelaskan bentukan arsitektur Masjid Al-Hikmah ini menggunakan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pihak perancangnya, pihak pengelolanya, dan umat Islam yang sehari-hari bermukim dan berkegiatan di Masjid Al-Hikmah ini. Sangat dimungkinkan antara persepsi yang kita pegang dengan data yang dimiliki masyarakat terdapat perbedaan. Perbedaan dalam menjelaskan bentukan arsitektur akan mempengaruhi hasil evaluasi atau hasil penilaian yang kita lakukan. Lalu, mana yang harus kita lakukan sebagai kritikus? Dengan materi ini kita akan mengetahuinya. Sebelum itu, terdapat permasalahan bahwa di dalam suatu objek arsitektur, di dalam setiap objek arsitektur tertanam nilai-nilai dan kebenaran tertentu yang ditanamkan oleh pihak arsiteknya sebagai perancang. Arsitek memiliki nilai-nilai dan kebenaran yang bersumberkan dari sistem keyakinannya yang ditanamkannya ke dalam objek arsitektur yang dirancangnya. Kalau
arsiteknya merupakan umat Islam yang memegang teguh nilai-nilai dan kebenaran Islam, nilai-nilai dan kebenaran itulah yang ditanamkannya ke dalam objek arsitektur yang dirancangnya. Kira-kira demikian penjelasan mudahnya secara singkat. Di pihak yang lain, masyarakat pun memiliki nilai-nilai dan kebenaran yang dipegang, yang dianut, yang diyakini benar, yang digunakannya untuk memahami, menjelaskan, dan menilai objek arsitektur tadi. Di pihak lain lagi, diri kita sebagai kritikus arsitektur pun memiliki nilai-nilai dan kebenaran tertentu yang kita anut dan kita yakini benar. Nah, di antara tiga pihak yang terlibat dalam kritik arsitektur ini, bagaimanakah kedudukan masing-masing pihak terkait dengan nilai-nilai dan kebenaran yang dianutnya dalam konteks melakukan kritik arsitektur? Ataukah kita sebagai kritikus arsitektur menihilkan nilai-nilai dan kebenaran dari salah satu atau dua pihak yang lainnya? Contoh begini, kita sebagai kritikus arsitektur menihilkan nilai-nilai dan kebenaran yang dianut oleh arsitek dan masyarakat dengan argumentasi nilai-nilai dan kebenaran kitalah yang paling benar karena kitalah yang memiliki otoritas untuk melakukan kritik arsitektur. Atau kita sebagai kritikus arsitektur justru menihilkan nilai-nilai dan kebenaran yang kita anut untuk mengakui nilai-nilai dan kebenaran yang dianut oleh arsitek dan masyarakat dengan argumentasi untuk mencapai objektivitas kritik. Atau setiap nilai-nilai dan kebenaran yang dianut tiga pihak ini memiliki kedudukannya masing-masing dalam tahapan-tahapan melakukan kritik arsitektur. Persoalan ini dapat kita ketahui kalau kita memahami metode kritik arsitektur. Nah, saya membagi tahapan-tahapan atau langkah-langkah melakukan kritik arsitektur menjadi dua wilayah yang berbeda. Pertama adalah wilayah proses kritik, yang kedua adalah wilayah produk kritik. Kritik deskriptif dan kritik normatif saya letakkan pada wilayah proses kritik. Karena pada tahapan inilah kita melakukan pencarian data, menganalisis, dan mengevaluasinya suatu objek arsitektur yang kita kritik. Sementara kritik interpretatif saya letakkan pada wilayah produk kritik. Karena setelah melakukan evaluasi pada wilayah produk kritik ini, kita sebagai kritikus berupaya untuk menyampaikan kritik dalam media tertentu yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Karena sekali lagi, kepentingan seorang kritikus melakukan kritik arsitektur adalah untuk menyampaikannya kepada masyarakat secara luas. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan kritik arsitektur dalam slide presentasi ini dapat disaksikan ialah kritik deskriptif yang merupakan kritik paling dasar yang harus dilakukan. Tujuan dilakukannya kritik deskriptif, kita sebagai kritikus arsitektur berkeinginan atau bertujuan untuk menjelaskan objek arsitektur secara faktual apa adanya. Kita ingin tahu suatu objek arsitektur ini dari segi bentukannya, dari segi gagasannya, dari segi fungsinya, secara faktual apa adanya.
Kriteria kebenaran yang digunakan dalam melakukan kritik deskriptif adalah kebenaran korespondensi. Suatu penjelasan dinyatakan benar jika mencocoki fakta sebenarnya yang terjadi dalam realitas. Sehingga untuk mencapai kriteria korespondensi ini sangat penting sekali bagi arsitek untuk mencari sumber data yang sahih yang dapat menjelaskan suatu objek arsitektur secara faktual apa adanya. Kembali lagi pada contoh di awal tadi terkait dengan Masjid Al-Hikmah, menjadi tidak tepat secara metodologis kalau kita menjelaskan bentukan fisik arsitektur masjidnya menggunakan persepsi kita. Sebagai kritikus yang tidak turut terlibat dalam perancangan, yang bukan bagian dari pihak pengelola masjid, apalagi bukan merupakan bagian dari jamaah tetap yang bermukim sehari-hari dan berkegiatan di masjid itu. Sehingga persepsi kita tentu saja tidak bisa digunakan atau tidak bernilai sahih untuk menjelaskan bentukan arsitektur Masjid Al-Hikmah. Lalu bagaimana untuk menjelaskan bentukan fisik Masjid Al-Hikmah secara faktual apa adanya sesuai dengan kriteria korespondensi bahwa memang begitulah penjelasan sebenarnya? Kita sebagai kritikus arsitektur harus mencari sumber data, narasumber yang otoritatif yang mampu menjelaskannya secara faktual, yang memiliki data yang sahih. Siapa itu? Bisa jadi pihak perancangnya, bisa jadi pihak pengelolanya, bisa jadi juga pihak jamaah muslim yang sehari-hari bermukim dan berkegiatan di Masjid Al-Hikmah. Setelah kita sebagai kritikus arsitektur dapat menjelaskan bentukan suatu objek arsitektur secara faktual, setelah kita mampu menjelaskan bentukan arsitektur Masjid Al-Hikmah apa adanya yang memenuhi kriteria korespondensi, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan kritik normatif. Berdasarkan penjelasan tadi, kita melakukan evaluasi atau mengambil keputusan penilaian. Apakah bentukan demikian benar atau salah, baik atau buruk, indah atau tidak indah, dan lain sebagainya. Orientasi atau tujuan melakukan kritik normatif adalah kita melakukan penilaian terhadap suatu objek arsitektur berdasarkan suatu timbangan nilai tertentu yang kita yakini kebenarannya. Kita kembali pada permasalahan sebelumnya. Pada tahap kritik deskriptif, kita mengakui kebenaran yang berasal dari arsitek dan masyarakat. Pada tahapan kritik normatif, kita menggunakan nilai dan kebenaran yang kita anut sebagai kritikus arsitektur. Disinilah penjelasan yang sama bisa saja menyebabkan dan sangat mungkin menyebabkan terjadinya kesimpulan nilai yang berbeda jika dua atau lebih kritikus arsitektur menggunakan timbangan nilai yang berbeda-beda. Nah, disinilah seperti sudah saya sampaikan pada sesi yang lalu, sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat bahkan hingga perdebatan di antara kritikus arsitektur yang tidak lain disebabkan karena ketika melakukan evaluasi terhadap suatu objek arsitektur walaupun menggunakan penjelasan yang sama bisa jadi berbeda dikarenakan perbedaan timbangan nilai yang diyakini benar. Dalam melakukan kritik normatif, untuk mencapai kebenaran kritik normatif, kita berpegang pada dua kriteria kebenaran.
Kriteria kebenaran pertama adalah kebenaran teologis. Kenapa demikian? Karena kritik arsitektur dalam paradigma arsitektur Islam menjadikan Islam itu sendiri sebagai timbangan nilai untuk mengevaluasi suatu objek arsitektur. Di sini letak perbedaannya seorang kritikus arsitektur yang muslim dengan yang non-muslim atau memiliki keyakinan yang berbeda. Kita sebagai kritikus arsitektur yang merupakan bagian dari umat Islam yang berparadigma arsitektur Islam, ketika melakukan kritik arsitektur, kita menempatkan Islam sebagai timbangan nilai untuk menilai objek arsitektur atau mengevaluasi objek arsitektur yang hendak kita kritik. Sehingga kita mengakui kriteria kebenaran teologis sebagai timbangan nilai. Kepakaran kita sebagai kritikus arsitektur diuji nilai-nilai, ajaran-ajaran, kriteria-kriteria, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau dalil-dalil Islam yang manakah yang tepat digunakan sebagai timbangan untuk menilai suatu objek arsitektur berdasarkan penjelasan yang sudah kita lakukan tadi. Bisa jadi letak kesalahan kritik normatif ini ketika kita salah memilih kaidah, prinsip maupun dalil Islam, sehingga tidak tepat digunakan untuk mengevaluasi objek arsitektur yang hendak kita kritik. Kedua, setelah kita mampu menetapkan timbangan nilai dengan benar dan melakukan evaluasi menggunakan timbangan nilai itu, langkah kedua adalah memenuhi kriteria kebenaran koherensi. Di sini kita sebagai kritikus arsitektur juga diuji kepakarannya untuk menyusun argumentasi-argumentasi untuk meyakinkan masyarakat luas bahwa penilaian yang kita lakukan tepat. Kita susun argumentasi mengapa kita memilih kaidah ini untuk menilai suatu objek arsitektur dengan penjelasan tertentu. Kemudian kita susun argumentasinya untuk mendukung kesimpulan atau hasil nilai yang sudah kita lakukan. Argumentasi yang kita susun ini haruslah koheren, saling berkaitan, saling menguatkan, bukan justru saling bertentangan atau saling meniadakan. Disinilah kepakaran kita sebagai kritikus arsitektur diuji. Dan sekali lagi pada tahap kritik normatif ini kita menggunakan nilai-nilai dan kebenaran yang kita yakini benar. Setelah pada tahap deskriptif, kita menggunakan nilai-nilai dan kebenaran dari pihak perancang maupun pihak masyarakat. Tergantung pihak mana yang memiliki data yang sahih atau pihak mana yang memiliki otoritas untuk menjelaskan suatu bentukan objek arsitektur yang hendak kita kritik. Setelah kita melakukan evaluasi pada tahapan kritik normatif, selanjutnya pada tahapan terakhir kita melakukan kritik interpretatif. Kita menyusun kritik dalam suatu media tertentu dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat luas. Disinilah sekali lagi kita harus mengakui kebenaran nilai-nilai dan kebenaran yang dianut oleh masyarakat maupun pihak arsitek, agar kritik yang kita sampaikan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat maupun arsitek. Kita harus mempertimbangkan tata bahasa, kita harus mempertimbangkan cara menyampaikan kritik, kita harus mempertimbangkan media yang digunakan, kita harus mempertimbangkan konten kritik,
terkait dengan nilai-nilai dan kebenaran yang dianut oleh masyarakat dan pihak arsitek. Nah, dalam melakukan kritik interpretatif ini, kita juga berpegang pada dua kriteria kebenaran, tergantung pada tujuan kritik interpretatif yang hendak kita capai. Untuk yang bertujuan melakukan kritik advokasi dan evokasi, kriteria kebenarannya adalah kriteria kebenaran eksistensial. Bagaimana seorang kritikus arsitektur menyusun kritik untuk disampaikan kepada pihak arsitek maupun pihak masyarakat dengan media maupun tata bahasa maupun konten yang mampu menggugah emosional. Kritik dikatakan berhasil kalau mampu menggugah emosional masyarakat maupun pihak arsitek itu tadi. Sementara kalau kita memilih kritik interpretatif bagian impresif, kita berpegang pada kriteria kebenaran hermeneutika. Bagaimana kita menyusun kritik agar pihak arsitek maupun pihak masyarakat terdorong untuk melakukan refleksi, untuk menumbuhkan kesadaran baru, untuk mendapatkan pencerahan spiritual dan sebagainya. Kritik kita baru dikatakan berhasil kalau pihak arsitek maupun masyarakat mencapai tujuan tadi itu. Dengan refleksi, dicapainya kesadaran yang lebih tinggi maupun dicapainya pencerahan spiritual dan sebagainya. Inilah 3 tahapan kritik arsitektur sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, bahwa yang pertama kita melakukan kritik deskriptif, dilanjutkan dengan kritik normatif, dan diakhiri dengan kritik interpretatif. Pada kritik deskriptif, kita mengakui kebenaran dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan arsitek. Pada kritik normatif, kita menggunakan nilai-nilai dan kebenaran yang kita anut sebagai kritikus arsitektur. Pada tahapan kritik interpretatif, kembali kita menggunakan nilai-nilai dan kebenaran yang dianut oleh arsitek dan masyarakat agar kritik yang kita sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami secara substansial. Lalu bagaimana penerapannya? Kita bisa membedah suatu kritik arsitektur yang pada beberapa waktu belakangan yang lalu sempat membuat kehebohan khususnya di media sosial terkait dengan pernyataan Pak Rahmat Baikuni terhadap bentukan arsitektur Masjid As-Safar yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil. Masjid ini terletak di wilayah Jawa Barat. Saya transkripkan ceramah Pak Rahmat Baikuni di Teras Dakwah. Kawan-kawan dapat mencari ceramah dalam versi lengkapnya di channel YouTube Teras Dakwah. Saya menggunakan versi video yang singkat, yakni video berdurasi 2 menit 20 detik. Dari video singkat ini yang merupakan inti kritik arsitektur yang dilakukan oleh Pak Rahmat Baikuni terhadap Masjid As-Safar, kita mendapati ada 7 poin penting yang disampaikan oleh Pak Rahmat Baikuni. Di detik kedua, beliau mengatakan, kok masjidnya kayak gini? Istri saya tahan, jangan dulu sholat. Anak saya pun saya tahan. Di detik ke-12 beliau mengatakan, saya foto masjidnya seperti ini. Syarat bermuatan segitiga. Betul? Ada segitiga ke atas dan segitiga ke bawah kan? Di detik ke-25 Pak Rahmat Baikuni mengatakan, kok menaranya seperti ini? Ini menara apa palus ini? Kok kayak di Mesir? Kenapa Fir'aun membangun piramida?
untuk menunjukkan dia Tuhan di Mesir. Maka segitiganya mengarah ke 4 penjuru mata angin kan? Di menit pertama, Pak Rahmat Baikuni menyampaikan, maka ketika kita sholat, sebetulnya kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga satu mata? Betul? Di menit pertama, detik ke-25, Pak Rahmat Baikuni mengatakan, antara orang yang sholat dengan Allah ada segitiga satu mata. Berhasil tidak ambisi iblis menyesatkan kita? Di menit pertama, detik ke-37, Pak Rahmat Baikuni menyatakan, tapi saya dituduh dalam Instagram beliau kalau saya selalu melakukan cocok logi. Saya tidak tabayun dengan beliau. Loh, yang tabayun seharusnya siapa? Saya atau beliau? Dan di menit pertama detik ke-40, beliau mengatakan, hati-hati, siapapun yang komitmen kepada iblis dan dajjal akan dibikin terkenal. Sekarang kita dudukkan Pak Rahmat Baikuni sebagai seorang kritikus arsitektur yang melakukan kritik terhadap bentukan arsitektur Masjid As-Safar. Apakah kritik yang beliau sampaikan benar? Dapat dilacak dari apakah metode kritik yang beliau lakukan sudah benar atau tidak. Pertama, kritik deskriptif. Untuk menjelaskan bentukan Masjid As-Safar, beliau menggunakan persepsi beliau bahwa bentuknya dipenuhi dengan bentuk-bentuk segitiga, minaretnya yang berbentuk demikian, itu adalah palus, itu berkaitan dengan piramida di Mesir yang merupakan simbolisasi ketuhanan Fir'aun. Kemudian bentukan mihrab yang segitiga, ada ornamentasi lingkaran di atasnya. Beliau persepsikan sebagai bentuk segitiga bermata satu yang merupakan simbolisasi dari iblis dan dajjal. Apakah ini memang benar-benar menjelaskan bentukan arsitektur Masjid As-Safar secara faktual apa adanya atau tidak? Secara metodologi, pada tahap kritik deskriptif, apa yang beliau lakukan salah. Ya. Kita bisa kembali lihat, simak pada menit pertama, detik ke-37. Beliau mengatakan, saya tidak tabayun dengan beliau. Loh, yang tabayun seharusnya siapa? Saya atau beliau? Sementara pada tahapan kritik deskriptif yang merupakan langkah pertama, kita sebagai kritikus arsitektur menerima kebenaran dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak arsitek maupun masyarakat, tergantung pihak mana yang memiliki otoritas atau memiliki data yang sahih untuk menjelaskan bentukan arsitektur Masjid As-Safar. Dalam hal ini adalah Pak Ridwan Kamil. Seharusnya kita sebagai kritikus arsitektur untuk mendapatkan penjelasan yang faktual yang sesuai dengan kriteria korespondensi terkait dengan bentukan arsitektur Masjid As-Safar, kita harus merujuk pada penjelasan yang dimiliki Pak Ridwan Kamil sebagai pihak perancang. Kitalah sebagai kritikus arsitektur yang harus bertabayun kepada beliau, konfirmasi kepada beliau apakah persepsi kita benar atau tidak. Disinilah kecacatan metodologi yang dilakukan oleh Pak Rahmat Baikuni. Nah, beliau menggunakan persepsi beliau untuk menjelaskan bentukan fisik Masjid As-Safar ini. Sementara metodologi kritik arsitektur mensyaratkan tahap kritik deskriptif harus memenuhi kriteria korespondensi, yakni mencari sumber data yang memiliki otoritas atau mencari data-data yang sifatnya sahih untuk dapat menjelaskan suatu bentukan arsitektur secara faktual apa adanya. Sekarang kita cek tahapan kedua, yakni kritik interpretatif. Dengan
membangun narasi atau penjelasan terkait bentukan arsitektur Masjid As-Safar yang dikaitkan dengan Palus, dengan piramida, dengan Fir'aun, dengan Dajjal, dengan Iblis, sudah tentu hasil evaluasi yang diyakini benar oleh Pak Rahmat Baikuni adalah bentukan arsitektur seperti ini untuk masjid adalah salah. Dari mana kita tahu? Kita dapat cek dari pernyataan beliau, ya, beliau melarang istri dan anak-anak beliau untuk sholat di sana. Kemudian di menit pertama beliau juga menyatakan dengan bentukan arsitektur masjid seperti itu, sebetulnya ketika kita sholat kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga satu mata. Hasil evaluasi yang menyatakan bentukan arsitektur Masjid As-Safar adalah salah, kita juga dapat ketahui dari pernyataan beliau yang lain. Beliau menyatakan antara orang yang sholat dengan Allah ada segitiga satu mata. Kemudian beliau lanjutkan dengan pernyataan retorik, berhasil tidak ambisi iblis menyesatkan kita. Tidak hanya bentukan arsitektur Masjid As-Safar yang beliau evaluasi, secara implisit dengan pernyataan terakhirnya, beliau juga melakukan evaluasi terhadap Pak Ridwan Kamil sebagai sosok perancang Masjid As-Safar. Dari pernyataan beliau, hati-hati, siapapun yang berkomitmen kepada iblis dan Dajjal akan dibikin terkenal. Sehingga dalam tahapan kritik interpretatif, beliau tidak saja menilai salah bentukan arsitektur Masjid As-Safar yang diidentikan dengan simbol-simbol iblis dan Dajjal oleh beliau berdasarkan persepsi beliau juga menyatakan salah Pak Ridwan Kamil sebagai pihak perancang yang beliau nyatakan secara implisit berkomitmen kepada iblis dan Dajjal. Lalu tahap ketiga, kita cek kembali untuk kritik interpretatif yang beliau sampaikan. Beliau menggunakan kritik advokasi. Beliau berupaya untuk mempengaruhi emosi jamaah umat Islam yang hadir ketika itu untuk meyakini benar pandangan-pandangan beliau terkait dengan bentukan arsitektur Masjid As-Safar. Dari mana kita tahu beliau menggunakan kritik advokasi? Ya. Beliau melibatkan jamaah yang hadir dalam pembicaraan beliau, ya, dalam ceramah beliau untuk menggoda atau untuk menumbuhkan emosional jamaah. Contoh, saya foto masjidnya seperti ini. Syarat bermuatan segitiga. Betul, di sini beliau mengajak partisipasi jamaah sambil beliau menggugah emosional jamaah. Ada segitiga ke atas dan segitiga ke bawah kan? Ini pun kembali beliau mengajak jamaah untuk menggugah emosi jamaah. Maka segitiganya mengarah ke 4 penjuru mata angin kan? Maka ketika kita sholat, sebetulnya kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga satu mata? Betul? Berhasil tidak ambisi iblis menyesatkan kita? Loh, yang tabayun seharusnya siapa? Saya atau beliau? Hati-hati. Siapapun yang komitmen kepada iblis dan Dajjal akan dibikin terkenal. Dengan melibatkan jamaah, partisipasi jamaah,
beliau menggugah emosi jamaah. Beliau menggunakan intonasi suara, intonasi nada. Beliau memilih kata-kata yang mampu menggugah emosi jamaah. Kawan-kawan dapat melihat video ini, kemudian dicek kembali bagaimana beliau dalam kritik interpretatif bisa dibilang berhasil untuk menggugah emosional jamaah, bahkan menggugah emosional umat Islam secara luas melalui media sosial, sehingga keributan ini terjadi. Sehingga dalam studi kasus ini kita mengkaji kritik arsitektur yang disampaikan oleh Pak Rahmat Baikuni secara metodologis. Pada tahapan kritik deskriptif beliau salah, yang membawa beliau pada kesalahan kedua pada kritik interpretatif atau tahapan evaluasi. Tapi kita bisa menyatakan beliau berhasil pada tahapan kritik interpretatif, karena tujuan kritik advokasi yang beliau sampaikan ternyata tercapai. Jamaah umat Islam dengan emosional memviralkan video ini, membuat postingan secara berantai di media sosial yang memojokkan Pak Ridwan Kamil, yang memegang penilaian-penilaian dari Pak Rahmat Baikuni, yang memegang penjelasan-penjelasan dari Pak Rahmat Baikuni. Demikian yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.